Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengeluaran untuk konsumsi penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan pada dasarnya saling berkaitan. Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama. Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan atau ekonomi penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk. Nah, sebelum membahas lebih jauh, ada istilah yang harus kalian ketahui, yaitu rata-rata pengeluaran per kapita. Rata-rata pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran per kapita pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp88.112 atau 7,85% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Jawa Tengah sebesar Rp1.209.906, sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp1.121.794. Berikut adalah rata-rata pengeluaran per kapita menurut jenis pengeluaran dan daerah tempat tinggal. Rata-rata pengeluaran per kapita di daerah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengeluaran per kapita di pedesaan. Pola pengeluaran konsumsi penduduk di perkotaan berbanding terbalik dengan pola konsumsi penduduk di pedesaan. Pengeluaran penduduk di perkotaan lebih banyak untuk konsumsi non-makanan, sementara pengeluaran penduduk di pedesaan lebih banyak untuk konsumsi makanan. Perbedaan pola pengeluaran antara perkotaan dan pedesaan mengindikasikan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara penduduk di perkotaan dan di pedesaan, yang mana penduduk perkotaan secara ekonomi relatif lebih sejahtera dibandingkan penduduk di pedesaan. Jika ditinjau berdasarkan kabupaten atau kota, persentase konsumsi makanan dan bukan makanan per kapita selama sebulan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa komposisi pengeluaran makanan dan bukan makanan di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah relatif beragam. Persentase pengeluaran non-makanan tertinggi adalah di kota Salatiga. Sementara itu, kabupaten dengan persentase pengeluaran makanan tertinggi adalah Kabupaten Grobogan. Perbedaan pola konsumsi penduduk terlihat signifikan antara penduduk yang tinggal di wilayah kota dengan yang tinggal di wilayah kabupaten. Hal ini mengindikasikan level pendapatan penduduk di wilayah kota lebih tinggi dibandingkan penduduk di wilayah kabupaten. Berikut adalah rata-rata banyaknya konsumsi per kapita per bulan komoditas pokok di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Dapat diamati bila beras masih menjadi bahan makanan pokok utama. Ini terlihat dari kuantitas konsumsi beras yang paling tinggi yaitu 5,87 kg per kapita per bulan. Sementara itu, bahan pokok selain beras dengan jumlah konsumsi per kapita per bulan cukup tinggi selanjutnya adalah telur ayam ras yaitu 9 butir dan gula pasir yaitu 5,18 kg. Hasil survei sosial ekonomi pada Maret 2023 di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari sebesar 2024,95 kilokalori. Angka ini berada di bawah angka kecukupan kalori berdasarkan pada batas standar kecukupan kalori yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu sebesar 2150 kilokalori. Berdasarkan daerah tempat tinggal, rata-rata konsumsi kalori pedesaan sebesar 2062,40 kilokalori yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan yaitu sebesar 1991,56 kilokalori. Sedangkan untuk konsumsi protein, rata-rata konsumsi protein per kapita selama sehari penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat sebesar 59,65 gram dan telah memenuhi standar kecukupan protein yang ditetapkan, yaitu sebesar 57 gram. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, rata-rata konsumsi protein di perkotaan lebih tinggi yaitu 59,86 gram dibandingkan dengan pedesaan yaitu 59,42 gram. Baik daerah perkotaan maupun pedesaan, keduanya telah memenuhi standar kecukupan konsumsi protein. Berikut adalah rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari menurut kelompok komoditas makanan dan daerah tempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023. Dapat terlihat perbandingan nilai kalori yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok bahan makanan, baik di pedesaan dan di perkotaan. Rata-rata konsumsi kalori di pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan pada kelompok makanan seperti padi-padian, umbi-umbian, sayur-sayuran, kacang-kacangan, minyak dan lemak, bahan minuman, bumbu-bumbuan, serta konsumsi lainnya.
Sebaliknya, di daerah perkotaan, rata-rata konsumsi kalori lebih tinggi dibandingkan pedesaan pada kelompok makanan seperti ikan, daging, telur dan susu, dan konsumsi makanan jadi. Berikut ini adalah konsumsi protein per kapita per hari di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 menurut kelompok komoditas makanan dan daerah tempat tinggal. Perbedaan konsumsi bahan makanan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan menyebabkan perbedaan pola konsumsi kalori dan protein yang dihasilkan. Di perkotaan, konsumsi makanan seperti daging, ikan, telur, dan susu yang merupakan sumber protein lebih banyak dikonsumsi sehingga rata-rata konsumsi protein di perkotaan lebih besar dibandingkan daerah pedesaan. Setelah pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa pola pengeluaran dan pola konsumsi penduduk di daerah perkotaan berbeda dengan penduduk di daerah pedesaan. Dan level pendapatan penduduk dapat dilihat dari pola konsumsi makanan dan bukan makanan. Konsumsi bukan makanan yang lebih tinggi mengindikasikan pendapatan yang lebih tinggi. Konsumsi kalori daerah pedesaan lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan. Sebaliknya, konsumsi protein di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan daerah pedesaan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus menaikkan angka konsumsi kalori per kapita karena masih di bawah batas standar kecukupan kalori. Sekian pembahasan mengenai pengeluaran untuk konsumsi penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2023. Sampai jumpa kembali.